Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bang Majid dari seni main pukul Betawi Kongontong, Pondok Aren. Berawal kita tahun 2013, guru kita almarhum Cang Haji Juki nyuruh nerusin permainan ini, maka sampai sekarang alhamdulillah di Pondok Aren saya sebar terus untuk budaya Betawi, seni main pukul Betawi Kongontong. Seni main pukul Betawi Kongontong berasal dari Gili Sampeng, Kemanggisan. Nah, alhamdulillah saya belajar dari tahun 87 kepada guru almarhum Cang Haji Juki sampai dia almarhum tahun 2013 tanggal 9 Maret. Nah, sanggar ini berdiri setelah dia nggak ada. Sanggar kita berarti udah kira-kira 9 tahun, mau 10 tahun ya? Bener nggak? Nah, terus alhamdulillah yang ngikutin juga alhamdulillah, walaupun dulu kita nggak di ekpos, tapi kita masih berlatih bareng-bareng. Ada Bang Anto, ya Bang Anto ya, generasi Bang Anto udah berapa tahun Bang Anto? Ada 16 tahun ya antara itu ya. Bang Anto yang paling lama lagi ada lagi Indro ya, di atasnya Indro, Bang Anto, baru Bang Umay ya. Bang Umay berapa tahun Bang Umay? Ada 7 tahun ya, 7 tahunan ya. Baru ente Fikri ya, Fikri dulu ya, Fikri baru Sultan ya, Sultan dulu baru Gusti ya. Fajar, tadi Baba lihat lu latihan kurang semangat Fajar. Ngapa emangnya? Ada pikiran? Beneran ini mah apa kurang semangat? Ngapa-ngapa? Lebih lu nggak kesurupan lagi kan? Ya ketawa. Kemarin ngapa itu kemarin? Badan kurang enak gitu. Oh begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, abang-abang, mohon maaf saya mau salaman dulu. Salaman dulu ah. Abang, saya boleh di situ? Boleh Bang, sini Bang. Boleh Bang. Sini kita Maaf kongko. ya. Aduh, jadi kagak enak ini. Saya boleh duduk nih? Boleh Bang. Oke. Udah duduk. Iya. Gini, Bang. Aduh, jadi kagak enak nih sebenarnya malam-malam kita kedatangan mau datang ke sini. Sebenarnya tuh niat saya mau menimba ilmu lagi, khususnya di bela diri Betawi nih Bang. Soalnya pas tadi keliling kampung, kayaknya nih lagi rame-rame nih. Ada apaan sih Bang? Lagi belajar apa sih, bela diri apa nih Bang? Oh, tadi tuh anak-anak lagi pada latihan. Latihan main pukul Betawi Kongontong Bang. Oh, namanya bela diri main pukul Iya, Kongontong. main pukul Betawi Kongontong. Abang namanya siapa nih? Alhamdulillah, nama saya Bang Majid. Abang Majid. Iya, jadi gini Bang, saya Randy. Saya emang mengelana tuh Bang, muter-muter kemana aja tuh, di mana di situ ada namanya main pukul Betawi, saya samperin. Niat saya mau belajar begitu. Tapi gini Bang, ini saya mau kupas sejarahnya nih. Ini silat Kongontong dari daerah mana Bang? Asal muasal? Iya, asal muasalnya dari mana? Dari Kemanggisan Bang. Kemanggisan. Gili Sampeng. Gili Sampeng. Oh, Iya. yang di daerah Kebonjeruk sono ya? Iya, Jakarta dekat Barat sana. ya? Iya benar. Itu boleh ceritain Bang, asal muasalnya gimana tuh Bang? Silat Kongontong Bang. Asal muasal ya makin nama Kongontong. Asal muasalnya terus kan dari Kongontong turun pada muridnya kan. Kalau saya kan generasi lurusnya aja ya kita pakainya ya. Kongontong punya murid namanya Kong Sima. Kong Sima punya murid namanya Kong Sairin. Kong Sairin punya murid namanya Kong Sinan. Kong Sinan punya murid Kong Haji Sueb, Haji Juki, saya. Generasi ke-7. Jadi kalau Kongontong, mainan pukul Kongontong itu dia nggak boleh ngajar kalau gurunya masih hidup. Kalau gurunya udah nggak ada, baru boleh ngajar. Oh, itu berarti tradisinya Tradisinya kayak gitu, gitu iya. Andai kata guru kayak Kongontong umurnya kan 125 atau 127 dah infonya begitu. Tua bener dah tuh ya. Zaman dulunya. Oh, zaman dulu. Dia lahir kan tahun 1720 ya. 1720 diterusin sama Kong Sairin begitu. Sampai alhamdulillah sampai ke kita. Sampai ke Abang Majid gitu. Kira-kira nih silat Kongontong udah ada berapa jurus tuh Bang? Biasanya kan ada yang 12 atau 5 apa berapa? Kalau kita pakainya langkah. Sebutannya dah tuh ya. Iya, makanya langkah 1 sampai 6. Langkah 1 sampai 6. Terus ada lagi namanya jalan sama kembang. Cuman ada ciri khas dari permainan Kongontong. Apa itu Bang? Dia pakai pisau. Yang lain-lain pakai golok, Kongontong pakai pisau. Itu ciri pisau khasnya. Yang gimana tuh? Yang modelnya
pisau dapur, Pisau- apa pisau yang melengkung, apa Nah, pisau itu mah kerambit bisa melengkung ya. kerambit ya namanya. Pisau zaman dulu kan orang zaman dulu milir ya. Iya. Nah, mungkin zaman dulu itu tradisi dari Kongontong itu dibawa dari waktu zaman milir. Oh, zaman penjajahan zaman dulu udah tuh ya. Jadi nggak ketinggalan bahasa zaman dulu tuh, diselipin dan di pinggang pisau. Kenapa bisa dinamain silat Kongontong tuh? Kan biasanya kan silat ya, contoh kayak misalnya ada cingkrik, apa namanya beksis, apa ada tuh kan banyak dah tuh, saya pernah belajar tuh kemana-mana kan tuh. Nah ini nama silatnya kenapa silat Kongontong kayak gitu? Dari nama yang bawa, yang punya. Nama yang punya. Kalau Makanya disebutkan namanya jadi main pukul Kongontong. Mungkin ya kalau di zaman dulunya kita juga kan nggak tahu main pukul apa ya. Cuman karena dari generasi saya mau dibilang main Kongontong gitu. Ya udah kita ikutin terus dari zaman mainan Kongontong, dari generasinya sampai saya ya bilangnya Kongontong. Saya kan emang niat kesini mau belajar nih. Nanti boleh dah tuh ya, saya minta 10 2 pukul kayak gitu ya. Bengap bang? Hah? Bengap ya? Iya, kayak unyil ya? Bengap iya. Biasa kan di salah satu perguruan silat itu kan ada yang kalau kata kita tuh gacoannya dah tuh. Biasanya kan guru punya kayak gitu. Kira-kira udah ada berapa murid yang udah dituakan dari segi inilah permainan atau gimana? Kalau bakal itu sih udah banyak juga. Terus yang udah ngajar juga ada ya. Kayak yang di Depok. Itu generasi kita pertama saya megang dia gitu ya. Alhamdulillah dia jadi atlet tuh bang. Wah, alhamdulillah tuh bang. Iya, cuman ya begitu. Udah sana udah lupa sama gurunya. Emang banyak kan begitu kan ya. Ya alhamdulillah. Terus kalau yang lain juga kayak Umay, terus ada juga yang nggak datang kan, karena berbenturan dengan dia pada kerja. Terus dia juga ada yang lagi berduka. Ini ciri khasnya kan pisau tuh bang. Iya. Kan biasa yang lain kan golok tuh. Itu emang udah dari dulunya apa gimana tuh bang? Ciri khas itu tuh. Nah ciri khas itu memang dari dulunya, dari generasi Kongsima itu memang dikasihnya pisau, walaupun golok juga bisa bang. Cuman emang ciri khas, jadi punya ciri khas tersendiri. Diutamakan gitu ya. Ciri khasnya jadi pisau, makanya langkah pisau. Nah terus kan senjata Betawi itu bukan golok aja, pisau juga. Jadi kan ada golok, ada pisau, ada parang dami, ada teco. Ini yang ciri khas 4 ini kan, kadang-kadang yang 2 ini doang orang tahu. Tadi bang, golok, pisau, parang dami, teco. Iya. Teco yang model itu gimana? Teco yang ibarat kata kayak trisula tapi bakal nyangkutin golok, bakal ngambil golok. Oh. Itu kebanyakan dulu dari Tanah Abang sama di Bekasi banyak dulu. Kalau sekarang kita udah jarang lihat mainan teco. Iya beneran. Kalau parang dami masih ada ya. Karena parang dami masih ada. Parang dami kan babatin rumput tuh. Dulu kan bakal empan kuda, bakal empan kambing. Kan yang orang pasti bawa parang yang panjang gitu yang bakal babatin rumput tuh. Nah, biar cepet. Di sini juga masih ada kita. Masih nyimpen peninggalan guru, masih ada. Di Sanggar Silat Kongontong ini bang, kegiatannya selain belajar main pukul apa nih gitu bang? Ya kalau mau latihan ya kita ngaji dulu bang. Ngaji. Jadi kalau kita latihan di sini di Pondok Aren malam Rebo, malam Jumat. Tapi sebelumnya ya kita ngaji, baca ratib, baca maulid, begitu baru latihan. Oh jadi kalau misalkan ada yang mau belajar ke sini, datang aja langsung ke Pondok Aren. Jalan apa itu bang? Gang Madu. RT 2 RW 5. Nomor 60. Di Google Map udah ada bang. Udah ada ya? Ada. Ya, tadi saya kemarin juga pakai Google sih. Nyasar juga. Iya, pokoknya kalau seandainya emang mau latihan ke sini, siapin yang penting kita ngaji dulu dah tuh ya. Habis ngaji baru turun main pukul dah tuh ya. Benar. Selain itu, selain kegiatan itu, atau misalnya kayak ada cara apa kayak gitu. Ya kalau misalkan ada gebiar budaya kita ikut bang. Misalkan ada malam pintu, ada panggilan ya kita ikut. Kalau misalkan lagi ada lomba juga kadang-kadang kita ikut. Terus sama Marawis kita masih. Marawis kita hari Minggu kita mainin di sini. Nah itu kan udah tuh Marawis, terus palang pintu. Nah tadi kan lomba tuh, lomba prestasi apa aja tuh yang udah pernah Silat Kongontong ini dapat gitu. Alhamdulillah kalau lomba prestasi palang pintu kita juara 2 kali ya. Yang di Tangsel. Terus kalau silat tradisi
main unik, senjata terunik. Senjata unik. Alhamdulillah juara juga waktu di Serpong itu juga juara. Pakai pisau soalnya kan. Pakai pisau ya. Unik tuh, jadinya. bener. Jadi makin senjata makin kecil kan makin bahaya. Iya benar. Makin ngumpet. Iya benar ngumpet. Nanti mungkin setelah ini kita boleh tunjukin kali Bang ya. Boleh sedikit Bang. Iya. Kayak gitu. Biasanya kan kalau kayak tradisional main pukul Betawi itu mungkin kayak ada apa sih kalau dibilang kayak tradisi setelah kalau dia misalkan dia tamat belajar gitu. Biasanya kan ada tuh. Nah kalau di silat Kongontong ada apa enggak gitu? Rasulan ya. Iya mungkin penonton kan belum pada tahu. Iya. Ya kalau kita rasulan itu memang tiap tahun kita adain. Tapi kalau apa namanya peluku mata ya, kita ada peluku mata tuh sawalan. Kalau saya bilang di sini mainnya sawalan, setiap bulan Sawal itu kita ada peluku mata. Peluku mata apa itu Bang? Di pereh ya apa ya kalau dibilangnya? Tetesin mata tuh ya, pakai ramuan-ramuan kita gitu. Bahasa saya mah. Gurah dah gitu dah kan, zaman sekarang gurah biar matanya pada terang gitu. Jadi menandakan kalau si murid itu udah lulus dari sini gitu, kemungkinan gitu kali. Kalau lulus mah kita nggak ada yang lulus ya. Nggak ada yang lulus ya. Nggak ada yang lulus, cuman memang tradisi kita setiap bulan Sawal ada gurah mata bahasanya gitu, dipereh gitu. Biar matanya makin terang dah. Iya benar. Jadi kalau ngeliat pukulan masuk dia langsung ini gitu ya. Iya kena. Orang dia jadi pukul dia lagi perih matanya kan, habis digurah ya kena mau dipukul. Bang, nah Bang Majid. Iya. Ini kan banyak nih, anak murid abang nih. Ini kira-kira umur berapa tahunan ya Bang? Oke masih pada kecil-kecil nih, besok pada sekolah kagak nih? Sekolah Bang, sekolah. Sekolah ya. Ini juga pada mau balik juga ini. Boleh dah. Ya boleh dah, ayo sini ya. Ini umurnya masih pada SD Bang ya. Ini generasi penerus nih. Generasi namanya, Bang, biar budaya nggak hilang Bang. Betul. Ayo saliman semua. Kadang emang suka begitu Bang, budaya suka kita lupain ya. Benar. Banyak kan mainin handphone, mainin game, wah kacau. Kalau begini kan dia enak ya. Alhamdulillah dapet, Bang. Bela dirinya dapet. Diajarin adab juga kan. Iya. Tapi ini rumah apa dari jauh-jauh apa gimana Bang? Kalau yang ini ya alhamdulillah yang deket-deket tetangga. Deket-deket tetangga ya. Udah dititipin orang tuanya, ajarin anak gua ya udah kita ajarin deh Bang begitu. Yang penting mah jangan pada malas latihan gitu doang. Yang penting niat gitu. Niat. Kalau dia latihannya kayak mohon maaf kayak tai kambing ya. Sekarang latihan besok nggak nutul. Karena latihan besok kagak, latihan kagak. Ya kagak dapet kalau begitu. Biasanya kan kalau perguruan silat itu kalau ketika masuk ada syarat tertentu tuh buat belajar. Kira-kira di perguruan silat Kongontong ini ada syarat tertentu gak untuk masuk ke sini gitu ketika pertama kali mau belajar? Kalau di sini nggak ada syarat Bang, yang cuma dia kalau mau belajar itu pertama sungguh-sungguh niatnya, nah baru suruh kita makan itu, makan sirih. Sirih tuh Bang? Maksudnya sirih gimana itu Bang? Ya kan biar ketahuan Bang, ini anak bener-bener mau latihan apa enggak. Kalau sirih kan filosofi sirih itu setia Bang. Kalau kita ada lagi mau nikah aja kan dibawain sirih dare kan gitu ya. Itu lambang kayak orang Betawi biar setia. Ini anak setia apa enggak? Ya, kalau jam makan ntar jangan lupain. Nah berarti udah ketahuan nih anak latihan cuma bercanda. Oh berarti ditentukannya dari situ. Kelihatan gitu, dari situ. Tanda lah bahasanya tadi. Kalau benar-benar suruh telanjut nah berarti benar-benar sungguh-sungguh dia mau latihan. Apa lagi tuh Bang? Ada gak yang lain apa? Kedua pinang Bang. Dia totok pinang ya. Totok pinang sampai hancur. Ditotok di totok begini Bang sampai hancur. Iya ditotok. Kalau yang belum ini bengkak tuh ya? Nah yang baru juga sama, baru belajar masuk pinang dulu. Dia mau hancur mau enggak, yang penting dia udah notok ketahuan. Oh simbol aja. Simbol gitu ya, bahwa dia benar-benar sungguh-sungguh kan gitu. Jadi dia setia, dia sungguh-sungguh udah. Nah saya pernah lihat tuh silat Kongontong, bukan di sini tuh Bang, cuman kayak pernah lihat di mana gitu, di media sosial apa di mana itu. Emang ada selain cabang apa gimana itu? Iya cabang kita ada. Oh cabang kita ada di apa namanya, aduh, Serengseng tuh. Di Sawah Balong. Terus di Jalan Tolo ya, di Peninggilan, di Joglo, Larangan aja 2 ya, sama di sini. Sama di sini.
Itu dengan Ada lagi yang perorangan juga ada, dia apa namanya, Celduk Indah juga ada. Celduk Indah. Itu dengan guru yang berbeda, apa gimana itu? Anak-anak kita juga bang. Oh, saya kira dari kayak silsilah nasab yang berbeda Enggak, gitu. kita Enggak ya, juga sama. cuman memang cabang kita. Hmm, Jadi biar berkembang terus bang. Jadi di sana ada yang ngajak, bang ngajarin sini. Ya alhamdulillah ada yang anak-anak yang senior pada ngajarin. Kadang-kadang kita tengokin juga kan gitu. benar-benar. Mm. Itu abang kan berarti tadi generasi ke-7. Setuju ya. Nah, itu sebelum abang jatuhnya umurnya berapa tahun tuh pas udah ini? Kang Haji Juki meninggal 78 ya. 78 tahun. Di tahun Tahun 2013 tahun. 2013. Dia meninggal tahun 2013, umurnya 78 tahun. Makamnya di sekitaran sini atau Makamnya di daerah Bayuran dia. Bayuran. Kan dia ya, istrinya orang Bayuran, dianya orang Gili Sampeng. Terus dibawa makamnya di sono. Tapi selalu setiap bulan ada kayak ibaratnya datang ke sono gitu, Paling tahunan kita tahunan gitu ya. Kan kalau bulannya juga kesian juga anak sibukan kerjaan juga. Paling kalau ada kita niat baru kita ke sono gitu doang bang. Abang waktu pas belajar ke guru Juku itu di tahun berapa itu bang? Apa masih kecil? Apa waktu Tahun pas 87-an bang kita belajar. masih muda datu ya? Ya masih ya bantaran-bantaran gini lah. Itu ketemunya di mana itu bang? Apa Bapak- emang saudara? Bapak kita nganterin. Oh. Jadi temennya bapak kita, lu belajar di sini aja gitu. Dianterin lah kita ke sono. Kan tadi kita bilang kalau kita atas izin orang tua baru latihan gitu. Makanya bapak kita nganterin latihan di situ. Ya alhamdulillah. Ya. Sampai berlanjut latihan sampai dia nggak ada gitu. Berarti dari murid guru Juki itu selain abang ada lagi bang? Ada berapa orang tuh bang yang kira-kira masih eksis sampai sekarang tuh? Kalau dibilang masih eksis paling Bang Ipul, cuman dia juga begitu, nggak buka sanggar, paling ngajarin bakal keluarganya doang begitu Bang. Oh jadi disimpan gitu ya? Banyak kan begitu mainan-mainan kita itu. Jadi abang Majid ini yang melestarikan silat Kongotong dan ke generasi ke-7 gitu. Generasi ke-7 karena amanah dari guru. Udah lo lestarin. Kalau nggak ada amanah juga kita nggak berani kan gitu ya. Namanya kan kita patuh sama guru. Iya. Biasa kan perguruan silat itu kan identik dengan kayak batinan bela diri benar-benar kuat kan tuh biasa kan pantangannya ada kira-kira bang. Kalau di sini latihan tuh nggak boleh, pertama nggak boleh mabok sama zina bang. Malam orang tua paling utama udah itu. Pokoknya kalau kita dengar biasanya ada orang tuanya ngadu. Anak saya begini-gini, kita nasihatin, kita panggil persuasif coba. Kita nasihatin biar sampai dia anak bener nih kan gitu. Kalau mabok, kenapa kita bilang nggak boleh mabok? Biasanya kalau orang udah mabok, belajarnya nggak separuh doang. Kita bertantang tenteng, udah jadi bocah bangor, preman, dah biasanya begitu. Iya. Nah, semua juga kalau misalkan zina mah, kalau punya ilmu pasti luntur kan gitu ya. Iya. Makanya itu 3 larangan itu kita nggak, harus pantangannya kita itu 3. Berarti yang nggak boleh disilat Kongotong, larangannya tuh mabok, zina, ngelawan orang tua. Pokoknya kalau untuk dilanggar hilang dah tuh semuanya. Iya, gitu ya. Kalau hilang, pokoknya jadinya nggak beres dah tuh, saya begitu. Nggak beres dah. Iya, tradisi-tradisi yang beda dari perguruan silat-silat di Betawi, saya udah banyak nemuin tuh dari segi kayak misalkan dia belajar, ketika pertama belajar mesti ngapain, mesti ngapa-ngapain. Nah, kalau di silat Kongotong ini kira-kira apa tuh bang yang unik nih ketika pertama kali belajar, atau misalkan dia udah nyampe jurus ke sekian, ke 6, apa ke 5, apa ke 7, apa ke berapa? Ada yang unik kan? Ada bang, kita ada keunikan. Misalkan kali pertama tadi tuh berbelajar kan tadi Siri sama Pinang. Nanti pas lagi ke jurus langkah 5 mau ke 6 itu tebok kelapa bang. Tebok kelapa. Jadi kelapa ditebok pakai tangan sampai hancur muda. Ditabuk dah tuh ya bahasanya. Ditebok, ya tebok. Iya. Bahasanya begitu. Ya alhamdulillah kalau itu hancur, biasanya lulus dah tuh bocah tuh, bakalan mainannya benar-benar nyampe. Nah, hikmat dia sama guru juga itu tebok tuh. Terus udah rapi itu, langkah 6 rapi, diguyang bang. Diguyang diapain tuh? Kagak tahu yang dulu. Diapain tuh bang? Diguyang itu dimandiin. Mandi dikobakan tuh. Jadi biar dia bersih dah tuh. Inannya kayak gitu dah tuh. Dikobakan pokoknya.
pokoknya di kolam kayak di apaan, pokoknya bukan kita mandiin guyur, enggak, di kobakan yang dia punya kotor Yang berenangnya itu tuh ya? Iya begitu, diguyang itu semua tuh kayak kebo dah. Belepot-belepot Saya ada tadi tuh. udah tuh ngebokin apa ya, ngebok Tebok tabuk dah tuh ya, kelapa ya, tabuk kelapa. tebok kelapa. Ya penonton yang belum tahu di rumah maksudnya tebok kabuk dipukul pakai tangan tuh apa kelapa. Bajor. Kelapa kan keras tuh. Pecah tapi tuh Bang, banyak pecah ya. Pecah. Yang kecil aja udah pecah bang. Buset tuh bayangin ya, kecil segitu udah pecah nabuk Iya. kelapa. Coba tangan lu di rumah hancur sampai bengkak. Terus apa lagi tadi diguyang nih? Diguyang. Dimandiin gitu di kali biasanya gimana Bang? Di kali Di biasanya. kali dah tuh. Kali dipada suruh mandi sendiri kayak gitu. Iya. Biar niatnya biar bersih Biar gitu, bersih. filosofinya kayak gitu. Betul. Selain itu ada lagi Bang? Ya paling itu doang sama onde dah, tebas onde. Tebas onde tuh. Apa lagi tuh? Jadi setelah dia habis rapi diguyang, dia kan bawa pisau tuh, lempar onde itu dia datar mulut sambil kalau bahasa zaman sekarang ngerol, lompat tebas itu bang onde. Kenapa enggak? Pisau? Taruh di mulut dulu nih. Pisau gede, pisau kecil? Pisau yang biasa dipakai latihan, yang biasa dia pakai. Digigit gitu? Iya, taruh di mulut. Nah, dia sambil ngerol ya, kalau zaman sekarang ngerol ya, apa-apaan? Ngeguling gitu deh. Nguling, lemparin onde, dia tebas. Biasanya kalau yang dapat ya alhamdulillah, kalau nggak dapat berarti memang matanya kurang awas begitu. Oh, onde apa sih Bang onde? Kue onde. Oh, kue onde yang iya, bulat ya? kue onde yang bulat itu. Jadi dilempar gitu ya? Dilempar. Sampai terbelah? Iya, pokoknya kalau udah jeli dah mata dia di situ kalau udah kena. Oh, jadi kalau kayak film-film barat tuh peluru yang slow motion gitu ya, cut dipegang gitu ya. Ditangkap gitu ya. Iya, tangkap ya, cut gitu ya. Iya. Unik juga nih model-model gini. Apa kan? Bok kelapa, terus juga mandiin di kali dah tuh diguyang. Terus yang paling unik lagi tadi tuh pisau taruh mulut. Iya. Terus juga dilemparin lempar gitu baru tebas tuh onde. Bener nih, ini jangan-jangannya pemain Matrix zaman dulu yang slow motion. Asal masalah berarti dari sini. Itu tradisi bang. Tradisi. Yang memang yang emang udah dijalanin dari iya, dulu. kejelian mata. Kejelian mata. Jadi juga kan kayak murid kita kan pernah ngeliat, coba bagaimana dilempar capi, kita tahu, bisa langsung ke belakang capi itu, cepetan tangan itu dibilang tangan apa? Tangan kilat tadi dia. Jadi cepet bang, kecepatan kita itu. Tangan ekspres aja. Ya kan karena kita bisa, karena kita berlatih. Kalau kita nggak berlatih ya nggak bakalan bisa bang. Makanya bagaimana kecepatan tangan orang ya karena dia berlatih. Kalau dia nggak tekun, nggak berlatih ya bagaimana bisa. Pisau aja kita kalau nggak sasa pudul. Iya, tumpul ya. Iya, tumpul kayak gitu. Silat Betawi kan nama silat IPSI ataupun perguruan bela diri di luar Indonesia itu seperti karate dan lain-lain. Biasanya kan karate kayak yang bela diri luar negeri itu kan ada kayak tingkatan tuh bang. Sabuk hitam, sabuk putih, warna-warni dah tuh kan, bahwa menunjukkan dia tuh meningkatkan suatu keahliannya dia. Nah, saya penasaran ya bang. Saya dari dulu nih, dari tahun dulu pakai sabuk yang ini mulu. Cuman pengen ada peningkatan tuh bang. Kira-kira kalau di Betawi tuh segi peningkatannya ada gak sih bang? Ditandain pakai AP gitu. Ada gak tuh bang? Kalau di kita nggak ada bang. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman dia tingkatannya itu gini, yang muda sama yang tua harus takjim. Yang muda kan gitu. Kenapa? Yang dia mudaan, dia duluan. Walaupun dia umurnya sama, dia duluan belajar, dia tetap cium tangan. Itu doang bang. Ciri khasnya cium tangan, menandakan oh dia lebih dulu daripada yang dicium apa? Yang dicium tangan yang itu. Dicium tangan tadi. Oh berarti apa sih ibaratnya menunjukkannya seperti itu gitu ya? Takjim bang. Takjimnya. Jadi nggak pakai acara nggak kayak pakai. Walaupun dia latihannya bareng nih, jurusan langkahnya sama semua. Padahal dia latihannya duluan, tetap dia abang-abang perguruannya begitu. Makanya dia cium tangan gitu doang. Iya makanya kan unik tuh, biasa di bela diri luar kan kayak sabuk oranye, putih, hitam. Nah tapi kan kalau di silat tradisional Betawi itu khususnya main pukul ya begitu dah modelannya. Jadi sabuknya tuh ya modelnya begini-begini semua tuh. Iya, kopel biasa. Kopel biasa deh. Iya, nggak ada warnanya dibelang-belangin, nggak ada bang. Nggak ada dah tuh. Saya kalau ada pengen warna pink. Ranger dong. Cuman ya begitu karena dia yang latih. Saya juga sama abang perguruan saya, kita tetap cium tangan. Tapi orangnya udah di Kalimantan. Dia nggak jadi tentara di Kalimantan gitu. Tapi tetap kadang-kadang kita komunikasi juga.
Gini bang, keunikan dari Kongontong itu selain dari nama, terus juga dari yang tadi tuh kayak yang belah kelapa segala macam, ada lagi nggak ada bang? Kira-kira? Kalau Atau cerita-cerita dari dulu-dulu nih, kakek-kakek yang dulu atau kongkong yang guru-guru kita gitu ya. Guru-guru iya. Kalau menurut guru kita itu pada saat Kongontong masih ada zaman dahulunya tuh. Kongontong masih ada zaman dulu. Jadi pas lagi dia berantem sama company, nah itu leher company itu kalau kata guru nih, itu sampai putus gitu. Sampai putus? Pas masuk diputer gitu. Padahal nggak pakai senjata katanya. Pakai tangan doang? Pakai tangan. Cuman kan orang dulu mah bingung bang, kita pakai doa mungkin kan, atau punya apalah kita nggak paham ya kan begitu. Jadi pas dia masuk begitu pada saat pakai langkah 4 itu pas langkah 4 kerambet company diputer ya, putus. Nama itu. jurusnya rambet company. Naga Belit. Nama jurusnya Naga Belit. Ngerambet leher company. Ngerambet maksudnya tuh diambil gitu ya. Jadi masuk diputer gitu tuh. Itu kena tuh leher company terus gitu. Oh, maka yang tadi yang di awal dibilang mecahin apa pinang apa? Pinang kan sontok tuh. Iya, bakal disontokannya. Nah, itu pas begitu ya udah tuh sampai cerita guru begitu. Dia bilang serem juga tangan guru besar zaman dulu kan begitu ya. Nah itu berarti emang bener-bener pure di zaman dulu tuh pakai tangan dan nggak pakai HP gitu. Nggak pakai senjata. Kalau pakai senjata ya mungkin mah putusnya punggel. Iya. Ya mungkin juga kan kalau kata guru bilang itu bisa juga boek karena gitu, latihan kan, latihan biasa mungkin boek sampai mati leher pecah bisa jadi kan begitu ya. Cuman ya kita terusin kan murid-murid. Pada saat langkah 4 itu ya Naga Belit itu leher musuhnya itu bisa putus begitu. Berarti itu jurus yang di cerita zaman itu ada di langkah 4. Ada di langkah 4. Nama jurusnya Naga Belit. Naga Belit kayak gitu. Nanti mungkin bisa ditunjukin kali bang, sedikit gitu. Boleh ntar boleh. Separohnya aja. Separohnya. Yang banyak-banyak. Kalau mau banyak-banyak belajar datang kemari. Kemana? Pondok Aren. Pondok Aren, Gang Madu. Gang Madu. Berarti emang tadi model-modelnya kayak begitu dah tuh bang ya, serem-serem dah tuh. Iya. Pakai tangan. Bener. Ya cerita zaman dulu kongkong kayak begitu dah tuh ya. Siapa nih bang? Anak ini. Anak? Iya. Wah. Ya. Iya latihan yang. Iya. Aduh. Iya. Alhamdulillah dah. Tuh banyak banget Banyak banget kagak habis. Agak bisa habis. Iya begitu bang tuh. Iya. Ajak teman-temannya dia pada. Nah boleh deh bang, palingan kita habis ini diajarin atau ntar kita mau lihat tuh jurus-jurusnya. Boleh bang, yang paling penasaran tadi tuh yang cek gitu tuh. Dikit aja. Geser gini dikit ya. Iya. Saya mau diajarin. Boleh. Nih sama Bang Anto. Bang Anto, alhamdulillah. Ini jadi kayak enak lah. Ya. Bagaimana itu bang? Jurus apa namanya nih? Ini. Ketika awal saya kalau orang mau belajar gitu dari Ini awalan. Awalan. Namanya kembang kurung. Kembang kurung. Oh, gimana tuh? Ya ikut ini. Kaki angkat dulu toh. Pasang. Tangan posisi siap.
Gimana tuh? Ayo gini. Heeh. Muka ke depan. Narik. Gimana? Oh gini. Oh gini. Gini nih. Wah, nggak seimbang juga ya? Nggak bisa seimbang ya? Ini ketok langsung satu, Satu, Satu lagi angkat. satu lagi angkat. Ya. dua. Oh, satu, dua. Nah, sono set. Oh, nih tangan di sini. Sini mau set sono. Oh, oh ditarik, tarik begitu. Hah? Pukul. Oh. Nih mukulnya mesti begini bang, nggak begini gimana gitu, Celentang. celentang. Pertama begitu emang. Oh, Set lagi. Mas. set lagi. Hah? Dibawa ke bawah sono. Oh, dibawa ke sono muter. Iya, balik. Dorong itu. Gedor. Dorong ke sono, Iya. gedor. Gedor. Iya, rambet gedor. Ini rambet. Gedor lagi. Kebenaran kiri. Gedor kiri. Ya. Oh, ini yang tadi dibilang diambil gitu, rambet gitu ya. Rambet. Ini masuk lagi bang. Masuk lagi. Oh, kebenaran kanan. Oh, gedor kanan. Iya. Heeh. Baru sikut kemari. Oh, ini sikut ke sono. Oh, Bawa. oh ditarik lagi. Iya. Tarik, Jepret. kepret gitu. Oh iya. Bisa juga ya. Iya. Itu pertama gimana tadi? Tadi gimana? Tadi Tadi gimana Itu gimana? ngerambet kaki. Itu pegel juga kaki. Gimana tadi? pertama rambut kaki. Rambut kaki. Nah, Tapi muka tetap ke depan, Bang. Muka tetap ke depan ya? Depan, iya. langsung narik. sono. Langsung tarik. Tarik kakinya. Tarik kaki. So ketok. So ketok. Nah, nok sono. Sono. Iya. Gua Sono. set lagi. Set lagi. Iya. Balik ke set. Balik set. Oh, Dorong. Gedor ya. Rambet gedor. Ambet. balik kiri. Gedor kiri. Rambut lagi nih. Ambet lagi. Kanan kanan. Gedor kanan. Ini rambut bawa ke belakang nih bang. Ambet bawa ke belakang. Ikut. Mari. Ikut. Nah, kita bawa ke sono. Sono jepret. Sono. Jepret ke sono. Udah, bilang. Oh iya. Kira-kira ada yang di mau benerin gitu bang? Banyak yang salah. Ya, besok mah bisa kan latihan baru pertama ini. Apa gimana tadi tuh? Doang gitu. Iya, tinggal gitu doang. Iya iya iya. Kaki kita lagi pencet. Oh, iya dah. Pelan-pelan aja dah. Nih, jadi kan tetep Bang kalau Mm-mm. muka kita ke depan, musuhnya kan di depan. Mm-mm. Ini rambet tuh, seret tuh. Ini ketok, ini giniin, nah ke sono tuh. Oh, Kan halus jadinya. halus ya. Iya, balik ke sono. Balik ke sono. Iya. Gedor, Gedor ya. rambet gedor, rambet gedor, baru bawa seret ke sono. Nah itu tuh. Itu kan udah pas dari sini tuh. Hmm? Itu gunanya buat apaan tuh bang? Maksudnya, misalnya ada gimana coba abang sama itu dah. Ini Bang Anto. Nah, ini penontonnya gunanya yang tadi tuh sedikit jurus, pendek tuh jurusnya nih. Nah, masuk. Nah, ini salah satu Ya. peragaan sedikit. Sedikit. Kan tadi di bawah nih Bang, rambet gedor Di kan. bawah, rambut Masuk, gedor. masukin tuh. Wah, ke muka ya? Ah, iya. Baru masuk ke sono. Waduh, mulus. Ke situ Bang. Mulus iya bener. Begitu doang deh tuh. Iya. Itu berarti jurus di awal gitu ya? Dasar ya. Awal dasar. gitu ya. Pakai itu semua barang Pakai itu namanya kembang kurung. kembang kurung. Berarti habis kembang kurung, langkah yang terus-terus Yang ya, terus-terusnya. Itu bakal pembuka semua sama. bakal pembuka semua Mm-mm. sama. Saya udah diajarin sedikit dah tuh ya kan mainan pukul dari silat pengontong yang ada di daerah Pondok Aren. Aren ya. Sama Bang Majid nih, pokoknya kalau mau datang ketemuin aja, ntar WA-nya saya tampilin tadi. Bang Majid pesen-pesen buat generasi muda nih, khususnya milenial di tahun 2022 ini, khususnya buat anak Betawi dah. Apa itu Bang pesen-pesennya buat Pesen- generasi muda zaman sekarang? Pesan saya nih. Iya. Pesan saya jauhin narkoba, Jauh narkoba, deketin sama agama. deket Terus yang paling utama nih Bang, lestariin budaya. lestariin budaya. Iya, budaya jangan sampai hilang. Budaya jangan sampai hilang deh tuh ya. Mm-mm. Soalnya kalau hilang takutnya punah, lupain dah. Lagi zaman Nggak ada sekarang, lagi. Iya, hilang. Ya deh segitu aja. Pokoknya nanti saya bakalan keliling-keliling lagi buat nemu-nemuin perguruan-perguruan silat khususnya dari tradisional main pukul Betawi. Kita bakal samperin lagi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.